suami pergi meninggalkan istrinya, nggak ada kabar sama sekali, yang pasti dia punya alasan. Alasannya apa, masalahnya apa, kita masih belum tahu sampai saat ini. Akhirnya kita janjian sama klien kita, ya Mbak Maya, janjian di rumahnya di daerah Jakarta dan kita pun menuju ke sana. Jadi suaminya itu udah sebulan ini nggak ada kabar sama sekali. Ya walaupun 1 bulan itu buat ibu rumah tangga ya benar-benar berat tuh ya. Iya, merasa kehilangan banget ya pasti karena dia tinggal di rumahnya sendirian. Sama orang tua ibu juga, Iya. Udah 2 tahun pernikahan tapi ternyata ya belum mendapatkan keturunan. Makanya dia sedih banget waktu suaminya ini pergi ninggalin dia. Apakah karena masalah keturunan atau mungkin ada pihak ketiga atau mungkin ada pihak lain, kita belum tahu sampai saat ini ya. Pas sampai di rumahnya, ini Feli teleponan sama klien kita. Dan klien kita bilang kalau dia udah ngeliat kita. Mobilnya warna biru ya? Iya, iya, sebentar. Kenapa dia? Kenapa? Kamu kenapa? Kenapa? Rumah. Suaranya tuh ketakutan dia. Kita disuruh cepat-cepat supaya kita datang ke rumahnya. Ada orang aneh dari kemarin tuh perhatiin terus. Orang aneh mana? Itu di depan sana ya. Tunggu. Yang pakai helm hitam, pakai jaket hitam ya? Oh itu orangnya? Iya. Iya itu. Aduh. Awal kita pengen tahu, kita lihat apa yang akan dia lakukan. Sambil kita jaga-jaga standby kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan. Gak lama kemudian orang yang pakaian hitam-hitam ini malah nyamperin mobil kita. Ya udah pas. Enggak, tunggu sebentar. Sepertinya dia udah tahu dia mau ditangkap. Dia buru-buru dia kabur sekenceng-kencengnya di situ. Dia naik motor, dia langsung ngegas motornya dan kemudian kabur di situ. Lihat mukanya nggak? Lihat mukanya nggak? Hah? Siapa orang ini? Kenapa dia ngintai rumahnya Maya? Pasti ada sesuatu di sini. Ya. Feli berusaha untuk datengin rumahnya Maya, berusaha untuk nenangin Maya yang selama ini ketakutan, selama ini panik, dan gue pun akhirnya nyamperin Maya di situ. Hah, kenapa? Ya Allah. Kenapa? Tadi siapa itu? Hah? Mama nggak tahu. Saya takut, Mas. Enggak, ini orang udah lama seperti ini. Itu udah 1 minggu dia kayak gitu. Tiap hari kayak gitu, tiap pagi datang gitu terus. Bang nggak minta tolong sama RT, RW setempat atau warga? Udah, Mas. Udah disamperin juga, cuman dianya kabur. Oh, itu masuk dia kesini tuh ngapain, Mbak? Saya nggak tahu. Gitu doang. Saya nggak tahu, Mbak. Semenjak suami saya pergi, dia selalu ngawasin. Sebelum suaminya Mbak pergi, orang itu nggak ada? Orang itu nggak ada. Dia baru 1 minggu ini, Mas. 1 minggu ini setelah suaminya pergi. Suaminya Mbak punya utang nggak? Enggak, Mas. Saya nggak pernah punya utang sama orang. Ya ini yang tinggal di sini siapa aja? Saya sendiri. Mbak sendirian. Jadi gini, dia tahu kalau Mbaknya ini di sini rumah ini sendirian. Berarti kalau dia sebenarnya ini ya, aku nggak tahu ini ya. Kalau dia pengen melakukan sesuatu kejahatan, pasti dia udah melakukannya dari kemarin-kemarin. Karena dia tahu Mbaknya sendiri terus. Iya, Mbaknya sendiri. Ya kan, dan dia nggak melakukan apa-apa, dia cuma ngeliat gitu. Iya, Bisa jadi dia menginginkan sesuatu atau melindungi nih. Ada 2 pilihan. Pengen melakukan sesuatu, tapi nunggu momen yang pas, atau dia malah ngelindungin. Saya takut. Iya, udah nggak duduk dulu, yuk duduk dulu. Mbak, ini saya mau tanya, Mbak pernikahan udah 2 tahun ini, betul? Iya, Direstuin sama kedua orang tua? Ini 2 tahun udah menikah, ya orang tua juga merestuin, dan hubungan kalian baik-baik aja. Tidak ada masalah sebelumnya? Nggak ada. Kok tiba-tiba suaminya ngilang, kan pasti punya alasan yang kuat, Mbak. Itu yang jadi pertanyaan saya, kenapa suami saya ninggalin saya udah 2 minggu dia nggak pulang-pulang, sedangkan kita tuh nggak pernah ada masalah sama sekali, Pak.
nggak ada masalah ekonomi, nggak ada masalah pihak ketiga, nggak ada masalah keluarga. Kok suaminya pergi gitu saja, kenapa? Saya nggak tahu, Mas. Saya udah coba. Kau Iya, suami saya kerja di tempat bapak saya. di tempat bapak. Iya, Mbak. Bapak saya udah meninggal 1 tahun yang lalu. Oh ya ampun, ya, jadi yang ngurusin itu suami Mbak ya, ngurusin kerjaannya. Iya, suami saya sama Om Hadi, Mbak. Mbak, Om Hadi. Kenapa Om Hadi? Om Hadi. Kenapa, Mbak? Kenapa? Om Hadi siapa? Tinggalin kita gini, Nanti jalan. Om Hadi siapa? Om Hadi. Ya, aku ini mobilnya. Yuk. Dia bilang pokoknya saya harus ketemu sama Pak Hadi, Mas. Sekarang saya harus ketemu sama Pak Hadi. Ya akhirnya gue sama Pada ikut. Buru-buru kita meluncur ke tempat kantornya Pak Hadi. Itu bingung banget itu maksudnya kenapa? Ada apa sama Pak Hadi? Pak Hadi lagi ini apa? Sakit. Enggak, Pak Hadi ini tuh rekan bisnis papa dari dulu. Saya tuh kenal dia dari kecil, Mas. Oh, terus? Dan kemarin tuh Pak Hadi tuh telepon aku, terus dia mau kasih informasi tentang Mas Wahyu. Wahyu. Mas Wahyu. Mas Wahyu ini kan kerja di perusahaan papa kamu tadinya. Tapi begitu papa kamu meninggal, sekarang dia yang ikut. Iya, dia angkat jadi direktur di perusahaan papa. Oh begitu. Dan Om Hadi ini juga yang mendirikan perusahaan dengan papa saya. Oke. Ini sekarang kamu janjian sama dia? Iya, kemarin dia nelpon katanya mau kasih tahu informasi tentang Mas Wahyu. Dan begitu sampai tempat kantornya Pak Hadi. Itu siapa nih? Oh, itu Om Hadi. Itu Om Hadi. Itu kenapa dia? Oh itu Hadi yang pingsan itu? Iya. Iwan! Iwan! Kenapa, Pak? Kenapa? Ini kenapa, Wan? Ini kenapa? Saya nggak tahu, Mbak. Ibu dibawa kemana? Ya ini mau dibawa ke rumah sakit terdekat, Ibu. Udah nggak berangkat. Ayo udah kita susul ya. Dan kita panik. Nggak nyangka kalau Om Hadi hari itu juga pingsan, nggak berdaya di situ. Iya dok. Boleh di luar semua, Pak. Boleh masuknya di luar. Di luar di sini. Iya, di luar aja ya. Aduh, marah kan ya, Nanti saya kabarin di luar dulu aja. Ya nanti dikasih tahu, nanti saya pasti. Dikabarin ya. Tadi gimana sih Mas kronologisnya gimana ceritanya? Iya lagi Awalnya gimana? Dia jatuh lagi apa ngapain? gimana? Gak tau Mas, dia tiba-tiba keluar dari ruangan kelihatan lemes gitu terus langsung Jatuh? Langsung jatuh gitu. Astagfirullahaladzim. Ya tuh biasanya nggak pernah kayak gini ya kan? Om Hadi tuh nggak pernah. Marah-marah gitu semua. Ya Allah. Dia telepon sama orang terus marah-marah kayak orang marah tiba-tiba bapak keluar dari ruangan tuh udah lemes banget dia marah-marah kaget gitu terus jatuh pingsan. Iya. Marahnya apa? Pernah denger ya omongannya apa gitu? Kira-kira apa? Nggak tahu Mas, jadi pas saya denger itu cuma dari luar aja, jadi nggak kedengeran suara dari dalam. Terima kasih Mas ya. Om Hadi tuh udah saya anggap kayak ayah saya sendiri. Setelah bapak saya meninggal 1 tahun yang lalu, cuma dia yang perhatian sama saya. Apalagi selepas Mas Wahyu pergi, dia yang selalu semangatin saya.
Mas sabar aja dulu ya. Kita sabar di sini sambil nunggu berita atau informasi dari dokternya. Dokternya keluar di situ, ngasih tahu sama keluarganya, ngasih tahu sama Maya. Nah, Maya dipersilakan untuk masuk ke klinik, sedangkan gue sama Felix cuma nunggu di depan. Siapanya? Saya ponakannya. Ponakannya. Ini jadi dari hasil pemeriksaan omnya tadi ya, omnya ada serangan jantung. Jantung? Ya Allah. Sekarang omnya butuh perawatan lebih lanjut, jadi harus dirawat di rumah sakit. Ya, langsung dibawa ke rumah sakit, nanti saya kasih rujukan untuk perawatan lebih lanjut. Ya, Mama ini sakit jantung. Kenapa? Sakit jantung. Enggak, ini punya keluarga nggak ini Om ini? Nanti saya hubungin. Harus dihubungin, iya. Kabarin. Kasihan ini. Mama nanti penyelidikannya nanti besok aja dilanjutkan, saya mau jagain. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, nggak apa-apa, fokus dulu aja ke Om Hadi. Iya. Ya, Yang penting nanti kabarin aja ya. Dia mau break pencarian dulu. Dia mau fokus, dia mau konsen untuk nemenin Om Hadi dulu. Bagaimanapun juga Om Hadi kondisinya sangat kritis. Udah dianggap seperti ayahnya sendiri. Jadi dia pengen konsen sama Om Hadi dulu. Ya sudah. Kita break pencarian, kita tunggu kabar dari Maya.